Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dajanti Artanto dengan NIM 2323140095. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Etika Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori etika bisnis Islam dan sumber daya insani. Apa yang dimaksud dengan teori etika bisnis Islam? Etika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai akhlak, kebiasaan atau gabungan perilaku moral yang diterima luas di masyarakat yang membatasi seseorang antara benar dan salah. Adapun etika bisnis dalam Islam ialah perilaku bisnis yang beretika atau al-akhlaq al-islamiyah yang memasukkan nilai-nilai syariah yang mengutamakan halal haram, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal yang dilarangnya. Etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Al-Quran yaitu al-tijarah yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berdagang atau berniaga. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi dan keputusan bisnis harus memperhatikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Teori etika bisnis Islam adalah suatu sistem pemikiran yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dalam melakukan kegiatan bisnis. Prinsip menjalankan bisnis yang sesuai syariat Islam terdapat 5 prinsip dasar utama yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama kesatuan atau unity. Kesatuan merupakan kepercayaan dan kepasrahan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sumber utama etika Islam adalah percaya secara penuh terhadap kesuksesan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan berakhir hanya kepada Allah. 2. Keseimbangan atau equilibrium. Prinsip ini mengajarkan manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dalam keadaan seimbang dan adil. Islam mewajibkan berbuat seimbang dan adil dalam berbisnis, baik kepada pihak yang disukai maupun yang tidak disukai. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Bebas berarti bahwa sebagai individu memiliki kebebasan penuh rasa untuk terlibat dalam kegiatan bisnis. Bebas menjalankan prinsip Islam dan memilih apakah prinsip itu benar dan salah. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Persepsi manusia tentang apa yang akan dilakukan seseorang atau apa yang dia lakukan baik disengaja atau tidak, serta menjalankan usaha dengan prinsip tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki di dalam bisnis, di mana segala keputusan atau tindakan yang dilakukan harus siap dipertanggungjawabkan. Yang kelima, kebenaran. Prinsip ini berarti nilai, sikap, dan perilaku yang termasuk proses kontrak atau transaksi. Etika bisnis Islam sangat proaktif dan menerapkan tindakan pencegahan terhadap potensi kerugian oleh pihak-pihak yang berdagang. Apa yang dimaksud dengan sumber daya insani? Sumber daya insani adalah satu-satunya sumber daya yang dapat menentukan tercapainya tujuan suatu perusahaan atau organisasi. SDI sangat dibutuhkan dalam suatu lembaga untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang sedang didirikan. Sumber daya insani merupakan salah satu-satunya sumber daya yang memiliki alat, perasaan, keinginan, kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, dan karya. Sumber daya insani adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki rasio, rasa, dan karya. Manajemen sumber daya insani sebagai suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan lembaga kerja dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Etika bisnis Islam dan sumber daya insani merupakan 2 konsep yang sangat penting dalam menciptakan organisasi yang beretika, produktif, dan berkelanjutan, di mana etika bisnis Islam berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab, serta melarang praktik-praktik yang tidak etis seperti korupsi, penipuan, eksploitasi. Sedangkan sumber daya insani adalah aset paling berharga dalam organisasi yang harus dikelola dengan efektif dan beretika untuk mencapai tujuan organisasi, meningkatkan kinerja dan menciptakan dampak positif pada masyarakat, serta memastikan bahwa organisasi dapat beroperasi secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, integrasi etika bisnis Islam dan sumber daya insani dapat menciptakan organisasi yang tidak hanya sukses dan berkelanjutan, tetapi juga beretika, bertanggung jawab, dan memenuhi kebutuhan stakeholder serta menciptakan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitar.
Baiklah, itulah penjelasan tentang teori etika bisnis Islam dan sumber daya insani dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.